semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem. Shavuatov, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Pagi ini saya akan perkenalkan Bapak Ibu, kita dikunjungi oleh beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir. Saya perkenalkan yaitu Bapak Kamat Jaya, Ibu Siti Nawati, dan Leonardus Willy, serta Lea Kurnia. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih tepuk tangan saudara-saudara. Ini dari Tangerang. Ya, dan kemarin mereka semua sudah baptis pembaharuan atas nama Bapak Yahweh. Kalau saudara pernah nonton video kesaksian Bapak Kamat Jaya yang empangnya kebanjiran, ya, tambaknya kebanjiran, lalu Tuhan kasih bibit yang baru, bahkan ikan-ikan baru. Pak Kamat Jaya itu tidak pernah menabur ikan emas, tetapi dia dapat ikan emas. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Kemarin saya diberitahu fotonya, itu ikannya bukan segini loh, tapi segini, saudara-saudara. Wah, besar sekali ya, itu luar biasa. Kemudian pagi ini kita juga dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari Semarang. Saya akan bacakan Bapakku Robin, kemudian Michael, Michelle, Marvel, Austin, dan Huyanti. Di sebelah mana duduknya? Ya, kasih tepuk tangan, puji Tuhan. Ini Bapak Robin dari Semarang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mendengar satu kesaksian dari saudara kita, Regina. Kami persilahkan untuk bisa naik ke mimbar. Mic-nya sebentar. Mana nih? Tolong dong ini dibantu. Yang ini kali. Tes. Shalom saudara-saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, pertama perkenalkan saya Regina. Pagi ini saya akan memberikan satu kesaksian yang benar-benar mengubah hidup saya. Awal cerita ini di akhir tahun 2018, tepatnya di bulan November. Itu saya dan teman saya tuh bercerita awalnya. Setelah itu teman saya bilang, kamu kenapa nggak coba iseng aja cek USG dan lain-lain. Aku Regi mikir, oh iya benar juga ya. Jadi kalau misalnya mau program hamil dan yang lainnya bisa udah langsung cepet. Terus waktu itu saya booking dokter kandungan itu benar-benar cuman asal cari Google. Waktu itu ketemu, ya udah saya daftar. Dan pada hari pemeriksaan saya di USG ditanya dan lain-lain, semuanya normal. Dan saya pun ditanya haidnya normal atau tidak, saya jawab semuanya normal. Ternyata waktu di USG itu dokter menemukan kista ovarium kurang lebih besarnya 12 cm. Padahal saya tuh nggak pernah merasa kalau haid itu kesakitan sampai banget atau nggak pernah. Saya tuh waktu itu haid benar-benar nggak ngerti kalau itu ada kista. Jadi haid itu cuman nggak pernah ada pendarahan, nggak pernah ada rasa sakit, dan itu benar-benar normal. Semuanya tuh setiap bulan tuh pasti dapat haid. Setelah itu dokter langsung menyarankan, kamu harus operasi ini, nggak bisa ini kamu pakai obat. Regi waktu itu masih ngeblank. Hah?
Soalnya selama ini nggak pernah saya merasakan ciri-ciri adanya kista. Lalu waktu itu masih mikir-mikir, 1 bulan saya periksa lagi, saya masih mencari alternatif lain lah. Mencari lagi dokter kandungan di Jogja, salah satu rumah sakit yang cukup baik. Pada waktu itu dokter juga sama, kok kamu sampai kista 12 cm sampai 13 cm itu kok nggak kerasa, kok nggak ada tanda-tanda. Dokternya juga sampai bingung waktu itu, udah kamu harus langsung operasi. Tapi pada waktu itu kebetulan di rumah sakit juga nggak bisa langsung operasi, harus menunggu kurang lebih 1 bulanan. Terus Regi tanya-tanya ke teman-teman lain yang pernah kena kista juga waktu itu. Oh kamu coba ke klinik ini, waktu itu namanya RSKIA malahan. Waktu itu ya udah Regi coba. Regi ini jujur orangnya tuh nggak suka yang namanya diinfus, disuntik, dan yang lain-lain ke dokter itu udah paling jarang. Setelah itu, setelah periksa ke dokter yang ketiga ini, dokternya ngomong, oh ini memang udah harus operasi, mau nggak mau. Takutnya kalau ada misalnya kistanya pecah di dalam itu malah bisa menyebabkan yang lain, seperti contohnya bisa kanker serviks dan lain-lain. Regi ya udahlah, langsung operasi. Dan pada saat itu Regi juga setelah periksa juga pasti Regi tanya, dok, Regi itu masih bisa hamil enggak? Dan 3 dokter itu jawab, kalau kamu hanya mengandalkan 1, itu tuh susah. Regi cuman, wah ya udahlah, pasrah aja lah wes. Setelah operasi, pemulihan dan lain-lain, sebenarnya Regi agak kepikiran. Ini gimana kok mau memiliki keturunan pun susah. Waktu itu udah pasrah dan Regi cuman 1 berdoa setelah pemulihan selesai, kontrol dan selesai. Terus Regi itu berdoa sama Bapak Yahweh, Regi tumpang tangan di perut. Dan waktu itu Regi juga ingat sebelum tidur, Regi itu cuma bilang, waktu ya sebelum tidur mau ngantuk lah. Waktu mau ngantuk itu, Regi cuma bilang, Bapak Yahweh, terima kasih sudah memberikan anakmu di perut Regi. Itu Regi kurang lebih hampir 1 bulan. Dan waktu itu kontrol terakhir nih, dokternya ngomong, yaudah kamu kontrol rutin aja seperti biasa. Pada waktu itu kok biasanya Regi itu selalu, headnya itu selalu rutin, teratur. Ini kok telat. Terus tapi tanda-tandanya seperti mau head. Terus saya takutnya ada apa-apa lagi kan dan lain-lain, kista atau ada apa yang miom atau apa. Saya chatting dokternya, dok, ini saya kok telat dan kawan-kawan. Yaudah kamu ke dokter check up lagi aja. Dan setelah check up itu Bapak Yahweh ternyata berkehendak lain. Regi dikasih keturunan, dinyatakan hamil. Dan yang kedua, ini kejadian setelah Regi sudah memiliki keturunan, sudah memiliki baby. Itu yang menimpa ke suami saya. Ternyata suami saya itu yang ciri-cirinya sering kecapean, sering cepet capek, sakit dan kawan-kawan. Dan kalau pagi muntah itu dinyatakan hipokalemia. Itu sampai untuk informasi, kalau kalium di dalam tubuh normal, manusia normal itu 3,5 sampai 5,1 lah. Itu normal. Minimal 3,5 itu normal. Kalau udah sampai di angka 2 itu udah sampai lemes. Pasti lemes. Dan suami saya waktu masuk ke rumah sakit itu kalium cuma 1. Itu 1 tuh udah langsung dokternya udah kamu harus infus, 2 tangan diinfus. Dan infusnya itu nggak bisa kayak infus biasa, dia harus 24 jam dan alirannya tuh kental. Jadi itu kalau masuk ke dalam pembuluh darah itu pasti sakit. Itu suami saya juga sampai udah kesakitan, udah nggak tahan dan keadaannya tuh udah gampang cemas, udah ketakutan banget. Waktu itu di kamar isolasi biasa itu 2 hari. Udah diinfus ternyata 2 hari itu malah turun ke 0,8. Waktu itu terus langsung dicek darah lagi. Dokter pun mau ngambil darahnya dia itu sampai berkali-kali disuntik. Dia ambil terus sampai kurang lebih 4 kali minimalan. Akhirnya dicek darah lagi malah turun ke 0,6. Itu 0,6 suami saya udah wah nggak sadar.
dia udah kayak orang sekarat. Dokter langsung ngomong, kamu harus masuk ICU nih. Masuk ICU, kalau di ICU kan orang nggak boleh nunggu ya. Ya udah, Reki pulang. Pada waktu itu kebetulan hari Minggu. Kalau jemaat masih ingat, ada yang minta tolong didoakan karena masuk ICU. Nah, itu suami saya. Dan siangnya saya tengok di rumah sakitnya itu jam 11 dan jam 6 malam. Saya tengok jam 11, dia sampai nggak sadar, nggak tahu kalau saya datang. Dan saya lihat kondisinya, waktu itu saya bingung, kok kaki tangan diikat kenapa? Saya tanya perawat, katanya jarum infusnya dicopotin terus, jadi nggak bisa masuk. Tapi dia nyopotnya secara nggak sadar. Waktu itu jam 6 saya datang, jam setengah 6 saya sampai sana, jam 6 masuk. Kan posisi maghrib gitu. Saya masuk itu, dia nggak sadar, melek tapi nggak sadar kalau itu saya. Dan dia malah marah-marah berontak. Kamu siapa? Mengumpat dan lain-lain. Kamu siapa? Aku nggak punya suami, saya nggak punya istri, nggak punya anak dan kawan. Secara tidak sadar. Saya juga bingung, ini orang kenapa sih? Sampai seperti ini, saya tanya perawatnya, kalau orang kekurangan kalium yang amat sangat, itu memang bisa menjadi halu. Tapi saya pikir, lah orang halu itu kan mungkin seperti ngoceh biasa, tapi nggak jelas. Lah ini tuh sampai marah-marah, sampai kasurnya ditarik-tarik, tangannya ditarik-tarik, berontak gitu. Terus habis itu sampai mengumpat-ngumpat keluarga saya, keluarga dia, diumpat semuanya. Lama-lama saya dengerinnya jengkel. Saya jengkel, saya ngomong, kamu tuh siapa sih? Saya sentak, saya marahin kan. Terus waktu itu dia cuma diem aja. Cuma diem, terus habis itu kayak dia tuh menghela napas, kayak gitu. Terus dia baru sadar, Melek baru sadar, loh kok kamu di sini? Loh aku udah di sini dari tadi, kamu tuh ngapain tadi marah-marah? Terus saya cuma doain biasa, saya cerita juga sama Coach sama Papi, minta didoakan, besoknya Papi datang. Ketika Papi datang paginya ternyata dini hari itu susternya ngomong, Mbak tadi tuh juga ngelepas lagi infus, jadi copot-copot infus terus, padahal dia diinfus 3, kiri kanan kaki, diinfus semuanya. Terus sampai akhirnya didoain Papi, udah mulai tenang, sorenya juga udah mulai lumayan, tapi dia masih secara tidak sadar nyopotin infus terus. Itu sampai badannya tuh diikat di sini. Itu udah antara kayak ini orang sakit apa kayak masuk RSJ sih, aku mikir. Aku sampai kayak gini ya, Reki udah, aduh Tuhan aku udah pasrah lah. Ini kok yang penyakitnya nggak ketemu, penyebabnya apa? Sampai besoknya Reki doain terus, Reki tumpang tangan terus. Habis itu kurang lebih 1 minggu di ICU, 2 hari di ruang biasa, itu akhirnya bisa keluar. Puji Tuhan, Reki udah seneng, wah bisa keluar nih. Ternyata 1 hari setelah keluar, dia ngedrop lagi. Sampai dia kontrol itu 1 minggu setelah keluar, dari kalium 3, itu ngedrop jadi 2,4. Itu langsung ngedrop lagi. Pikir, waduh ini kok ngedrop lagi, cuman dikasih obat lagi kan sama dokternya. Sampai kurang lebih 1,5 bulanan, ganti dokter pun juga sama, nggak ada kenaikan. Sampai suatu hari saya iseng nih, Tuhan gimana ya dokter siapa lagi nih, udah nggak tahu saya. Udahlah, saya iseng aja, halo dok, ada yang tahu halo dok? Nah, halo dok itu kayak aplikasi dokter online lah. Nah itu saya tanya, dok, yang dokter spesialis penyakit dalam, dok suami saya gini-gini, saya jelasin semuanya. Habisnya itu dokternya ngomong cuma satu, kamu cari dokter yang belakangnya KEMD, itu khusus endokrin dan diabetes. Saya cari, ternyata malah ada di Magelang. Malah adanya di Magelang. Saya tanya suami saya, kamu mau nggak? Udah bawa aja langsung, kita coba aja. Setelah 1 kali konsul, dia malah langsung membaik. 2 kali konsul, 3 kali konsul, dan sekarang puji Tuhan sudah membaik, sudah sehat. Itu dia turun dari yang sakit itu dari bobot 75 sampai ke 55. 20 kilo dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Itu dokter juga udah ngomong ini udah nggak tahu ini kok bisa kayak gini. Kalau penyakit mah pun nggak harus sampai 20 kilo turunnya. Akhirnya ya, setelah ke dokter di Magelang, endokrin di Magelang,
itu dia langsung naiknya cepet. Sekarang udah kurang lebih menyentuh angka 70 malah. Dan sekarang dia lebih sehat, lebih seger. Puji Tuhan. Terima kasih. Hadir enggak? Hadir enggak? Apa? Hadir enggak? Suruh berdiri supaya lihat semua. Sudah agak gendut. Ya, naik. Ya, supaya tahu semua. Ya, dibuka. Maskernya buka. Nah, ini dia suaminya, saudara. Kalau enggak karena kuasa Bapak Yahweh, yang pertama karena keisengan kontrol, yang kedua karena ya udah deh aku udah pasrah, nggak tahu kayak ada jalan aja aku coba ke Halodoc tanya aku harus konsul kemana. Ternyata memang jalan Bapak Yahweh itu benar-benar luar biasa. Kayak kita nggak kepikiran aja udah. Puji Tuhan. Oke, baik, beri tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Selamat ya, sudah sehat, Bapak Yahweh berkati. Ya, semua itu karena campur tangan dari Bapak Yahweh. Ya, jadi sehebat apapun dokter, kalau Tuhan tidak izinkan dia sembuh, tidak akan sembuh. Ya, jadi bagaimanapun Tuhan bisa pakai tim medis, bisa pakai apa saja. Ya, walaupun tadi cobanya pakai iseng ya, pertama ya. Itu cara-cara yang unik yang Tuhan berikan kepada kita semua, ya. Kayak tangannya dituntun untuk buka-buka gitu ya. Jadi ada banyak cara lah Tuhan itu kalau memberikan kesembuhan kepada manusia. Oleh karena itu andalkanlah terus Bapa Yahweh, ya. Dan saya percaya kita semua akan tetap sehat di dalam anugerah dan kasih-Nya. Terima kasih Bapak Yahweh berkati. Ya. Ya, saudara-saudara, pagi ini kita akan mendengarkan renungan. Tetapi renungan ini saya pikir banyak orang yang mengalami. Sampai-sampai dia mengucapkan, Tuhan itu nggak pernah benar. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saudara bertanya, ini kok temanya kok aneh banget sih, Tuhan nggak pernah benar. Ya, karena tema ini sebetulnya saya ambil dari ucapan seseorang yang mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Barangkali ada di antara kita, tubuhnya ada di Kehilat, tetapi mungkin batinnya sempat berkata, aku kecewa dengan Tuhan. Faktanya, kalau kita lihat di kitab suci kita, banyak orang yang mengikut Yesua, tetapi juga hatinya tidak bersama Yesua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk mendasari semua ini, saya ajak saudara untuk membaca ayat firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 13 ayat 57, demikian bunyinya. Dan mereka tersandung olehnya, dan Yesua berkata kepada mereka, seorang nabi bukannya tiada berkehormatan kecuali di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri. Jadi ini juga merupakan penolakan terhadap Yesua. Bahkan saudara-saudara, akibat dari roh penolakan yang ada di dalam dirinya, kalau saudara membaca di ayat berikutnya, ayat 58, Yesua tidak membuat mujizat di sana. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang sedang mengucapkan hal ini, sekalipun di hati. Tuhan itu kok kayaknya enggak benar untuk saya. Kalau ada orang bercerita tentang mujizat, saya percaya. Tapi mujizatnya selalu untuk orang lain. Lalu kapan mujizat bisa saya dapatkan? Saudara yang terkasih, kalau saya baca dalam kitab suci kita, seringkali kita menemukan begitu banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Saya melihat juga di dalam kitab Yohanan,
pasal 6 ayat 60 sampai 66 saya akan bacakan ya. Sebab itu setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan Yesua ketika mengetahui dalam dirinya bahwa murid-muridnya bersungut-sungut mengenai hal itu, dia berkata kepada mereka, apakah hal ini membuat kamu tersandung? Jika kemudian kamu dapat melihat Anak Manusia naik ke tempat dia sebelumnya berada, rohlah yang memberi kehidupan, daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh, dan dialah kehidupan. Namun ada beberapa orang dari antara kamu yang tidak percaya. Sebab Yesua sudah mengetahui dari semula siapa orang-orang yang tidak percaya dan siapa orang yang akan mengkhianati dia. Dan dia berkata, karena itulah aku berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika hal itu tidak dikaruniakan kepadanya dari Bapa-Ku. Sejak saat itu, perhatikan kalimat terakhir, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Ini sangat tragis Bapak Ibu. Tadinya orang yang menggebu-gebu, tetapi ketika dia baru mendapatkan sentilan dosa yang Yesua sampaikan, dia sakit hati. Ada banyak cara dari kuasa-kuasa kegelapan untuk membuat orang meninggalkan Tuhan. Saya juga percaya, kalau Regina yang tadi bersaksi tidak kuat imannya, dia bisa menyangkali Tuhan. Dia bisa saja berkata, kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Lalu bisa saja ucapan ini muncul, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah benar. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa sih saya memberikan tema seperti ini? Karena saya beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan WA dari seseorang dan saya sempat konseling dengan orang tersebut. Dan orang itu, maaf saya tidak sebut nama ya, tidak baik saudara-saudara. Tapi saudara percaya saja, kasus ini saya tangani. Ada orang yang kecewa berat sama Tuhan. Sampai akhirnya ucapan ini terlontar dari dia. Saya berpikir, ini orang jujur dengan saya. Dia ngomong seperti itu. Lah bagaimana dengan orang-orang yang lain yang hanya ngendem di dalam hati? Dan saya berpikir, alangkah baiknya kalau ini saya share kepada jemaat. Bisa saja terjadi di berbagai tempat. Orang yang sempat mengalami kekecewaan di hatinya terhadap Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan tuh gak pernah benar. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ucapan ini sebenarnya dimotori oleh perasaan ketidakmampuan dia untuk meraih suatu visi dan misi atau cita-cita. Pada waktu saya pertama kali bertobat, memang taraf saya belum sampai ke sini, saudara-saudara. Tetapi saya sempat dicekam oleh rasa was-was. Karena saudara tentu sudah tahu latar belakang hidup saya. Yang banyak diwarnai dalam kehidupan yang penuh kekerasan. Sekolah saya juga amburadul, berantakan, kacau balau. Saya dulu pernah sekolah sampai sampai STM lah di Semarang, di Jalan Sompok. Itu pun juga tidak berhasil. Saya ke Pekalongan di SMA Santo Bernardus juga tidak berhasil. Dan saya pikir saudara tentu sudah tahu bagaimana latar belakang saya. Artinya ketika saya bertobat, saya sempat menyesali diri saya. Saya berkata, waduh,
masa depan saya bagaimana nih? Saya bertobat dan saya menghilangkan semua apa yang dalam tanda petik dunia kekerasan itu. Lalu saya berpikir lagi, kemampuan saya itu hanya satu, yaitu teknik elektro. Tapi untuk apa dalam pelayanan mana bisa? Sempat saya mengalami perasaan bagaimana masa depan saya. Sebelum saya memahami tentang hukum law of attraction atau hukum daya tarik menarik. Saya sempat berpikir bahwa yang ada di depan adalah jalan yang gelap. Sekalipun saya sudah percaya kepada Tuhan, saya hanya dapat keselamatan saja. Tapi untuk masa depan, I don't know. Aku tidak tahu. Karena saya berpikir bahwa kalau sekolah saya gagal, kenapa ya sampai saya tidak punya titel? Saya berpikir, wah repot dah untuk kedepannya. Tetapi saudara-saudara, saat saya membaca ayat firman Tuhan, saya sangat terkejut dan akhirnya saya bersyukur. Ayat firman Tuhan ini saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan demikian, saudara-saudara. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia. Karena saya menganggap saya bodoh. Bagi saya standar sekolah disebut pandai itu kalau SMA bisa tamat. Itu dulu pemikiran saya, saudara-saudara. Sehingga saya berpikir, oh saya berarti standarnya di bawah. Karena SMA aja nggak tamat. Saya termasuk orang yang bodoh. Tetapi dengan ayat ini, saya termotivasi bahwa ternyata Tuhan itu akan memakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan hikmat dunia. Dikatakan, supaya dia atau Tuhan dapat mempermalukan mereka yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Jadi di sini ada dua kata yang tidak nyaman di pikiran saya, yaitu bodoh dan lemah, saudara-saudara. Tetapi saya bersyukur bahwa saya memiliki Tuhan yang betul-betul membela orang yang bodoh dan lemah. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang merasa aku sekolahnya bodoh. Bahkan sampai-sampai saya mendengar ada orang yang karena mendaftar di universitas tidak diterima, dia bisa stres berat. Tetapi hari ini, melalui ayat ini saya beritahu kepada saudara sekalian yang mengalami nasib sama seperti saya. Bahwa keberhasilan, kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku akademis. Tidak harus Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini siapapun saudara, dimanapun engkau berada, yang menyaksikan apa yang saya sampaikan, pada pagi ini saya beritahu kepada saudara, engkau punya hak untuk hidup sukses. Engkau punya hak untuk hidup berkemenangan. Jadi semua pemikiran saya hapus semua. Saya berkata pada diri saya sendiri, bahwa saya punya hak untuk berhasil sukses. Dan ternyata saudara-saudara setelah saya banyak mempelajari, dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang yang secara akademis itu dianggap bodoh. Saya ambil contoh, misalnya saja, penemu listrik. Saudara tahu nggak penemu listrik siapa? Apakah dia punya pendidikan yang sangat tinggi? Tidak. Banyak orang-orang yang menguasai dunia ini, justru dia pendidikannya rendah. Bahkan saya melihat juga di Indonesia ini,
ada seorang motivator yang sangat bagus, yaitu Bapak Andri Wongso. Itu pun juga sekolah SD sampai nggak tamat bahkan. Ya, sampai titelnya SDTT katanya. Waktu ditanya orang ini titel apa SDTT? Katanya sekolah dasar nggak tamat, saudara-saudara. Tapi dia bisa sukses. Berarti kalau begitu, kesuksesan itu tidak ditentukan kita punya titel atau tidak. Amin, Bapak Ibu. Jadi siapapun saudara, dimanapun engkau berada, yang saat ini saudara merasa kecil, saya katakan bersama dengan Bapa Yahweh engkau akan berhasil. Haleluya. Kemarahan kepada Tuhan itu bisa saja terjadi karena dianggap Tuhan itu paling bertanggung jawab atas kegagalan yang saya alami. Tetapi saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian, engkau yang berhasil hidup di dunia ini sebetulnya adalah engkau orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi pemenang. Jadi pagi hari ini sekali lagi saya tekankan, jikalau saudara merasa sekolahku gagal, usahaku gagal, selama nafas hidup saudara masih ada di dalam dirimu, engkau punya hak untuk bangkit kembali dan hidup berkemenangan. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat yang namanya kekecewaan, itu bisa saja dipakai oleh setan untuk menjadi senjata yang paling ampuh, yang bahkan bisa merusak negara, dia bisa merusak ekonomi, dia bisa merusak segala-galanya, hanya dipicu perasaan kecewa. Di dalam kitab suci banyak sekali diceritakan bagaimana orang-orang yang kecewa, dia bisa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Saya ambil contoh saja yang paling gampang di dalam kitab Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sana diceritakan tentang bagaimana Daud yang memimpin orang-orang Israel mengalami kekecewaan. Daud sendiri berpikir, kenapa kok bisa sampai seperti ini? Saat dia berperang melawan orang-orang Amalek di Siklak. Kalau saudara membaca ayatnya cukup menarik, saudara. Daud mengajak melakukan peperangan melawan orang Amalek di Siklak. Tapi ternyata dia kalah, saudara. Banyak orang-orang yang mati. Mungkin kita berpikir, iya ya kenapa? Bukankah Daud itu orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh? Dia yang memimpin pertempuran, tetapi kenapa Bapa izinkan kekalahan itu terjadi? Dan yang lebih tragis, orang-orang yang mengalami kekecewaan, tentu keluarganya juga waktu peperangan itu kalah, keluarganya kecewa berat, sampai Daud itu dimusuhi, saudara-saudara. Karena dianggap Daudlah yang bertanggung jawab, dia yang ngajak berperang kok. Nah, saudaraku yang terkasih, saat ini kita perlu juga bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah benih-benih di dalam diri kita rasa kecewa kepada Tuhan? Walaupun itu baru masih kecil, kalau tidak segera diselesaikan, itu menjadi sebuah bumerang, menjadi senjata yang akan menghancurkan diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa serangan kuasa kegelapan ini kita hidup di zaman akhir. Saat di mana kita sedang ada dalam masa penantian kedatangan Mesias untuk yang kedua kalinya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita tidak mengikuti pola apa yang Tuhan mau, maka kasus orang berkata,
Tuhan tidak pernah benar, itu bisa terjadi dalam diri kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sekarang kita perlu buat sebuah pertanyaan. Kenapa sih kok orang bisa marah sama Tuhan seperti itu? Kenapa? Nah, kalau saudara lihat ya, kenapa orang bisa marah? Karena terlalu banyak melihat orang yang hidup enak, dan dia merasa kok itu bukan untuk aku. Ya. Ingat Bapak Ibu, mata dan telinga itu adalah pintu gerbang energi dari alam semesta. Kalau kita melihat orang-orang yang hidup enak, orang-orang yang hidup dalam kesuksesan, kalau kita tidak mengambil sikap, kita mungkin berkata begini, kalau orang itu mungkin sukses itu pantas karena dia orang kaya, karena dia punya kedudukan, karena dia punya titel. Nah itu akhirnya saudara jadi merasa kecil. Tapi sekali lagi hari ini saya tekankan kepada saudara, siapapun saudara yang merasa kecil, saya katakan engkau bangkit. Karena hari ini jadikan sebagai start hari keberhasilan dalam hidupmu. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu. Saya adalah saksi hidup karena saya ngalami sendiri. Bagaimana Tuhan izinkan sampai saya dapat menggembalakan jemaat. Padahal saya tidak sekolah. Maka kalau ada orang yang berkata, oh Pak Lukas itu goblok. Saya bilang, emang gua pikirin. Lah memang saya goblok terus mau apa? Iya toh? Tapi kalau diomong goblok kita sakit hati, wah itu menjadi pemicu dari setan, saudara-saudara. Saya juga perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, bahwa perjalanan hidup manusia itu ada proses. Proses itu selalu ada. Jadi jangan kita merasa melihat orang lain berarti itu bukan untuk saya. Tapi hari ini sekali lagi saya katakan, teguhkan hatimu bahwa engkau juga punya hak untuk menjadi orang sukses. Kita bisa lahir di dunia ini, juga kita sudah mengalahkan lawan-lawan kita. Tetapi hari ini, saya jadikan sebagai hari pertama start dalam hidupmu untuk meraih kesuksesan. Percayalah Bapak Ibu. Manusia itu sepandai-pandainya dia tidak akan mampu menguasai seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, jangan kita merasa hidup sendiri. Saya ngalami seperti itu. Dan sekaligus ini menjadi satu share yang ringan. Barangkali ada di antara kita yang berkata, kapan mujizat terjadi dalam hidup? Jangan saudara bertanya begitu. Tapi ucapkan, hari ini adalah start hidupku menjadi orang sukses. Camkan kata-kata itu, saudara-saudara. Jangan merasa hidup sendiri. Ingat, ini ada Roh Kudus loh. Kenapa Anda tidak melibatkan Roh Kudus? Kenapa Anda juga tidak melibatkan para malaikat? Malaikat-malaikat itu dijadikan Tuhan untuk melayani kita. Ada malaikat watcher yang mengawasi kita. Ada yang namanya guardian angel, malaikat yang menjadi pelindung. Dan ada banyak malaikat-malaikat yang Tuhan sebetulnya ciptakan untuk melayani kita. Karena kita dijadikan Tuhan, itu serupa dan segambar dengannya. Kita lebih istimewa dari malaikat loh Bapak Ibu. Karena malaikat sekali dia jatuh, tidak ada pengampunan. Tetapi kita jatuh dalam dosa, Bapa Yahweh masih terus memberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Apa tidak istimewa kita, saudara-saudara?
Kalau tadi saya contohkan Daud, yang pada saat itu juga mungkin ada rasa kecewa. Kenapa kok peperangan ini aku kalah? Bahkan kita melihat Daud sudah dilantik loh oleh Samuel, seorang nabi. Tapi faktanya Daud masih belum bisa menduduki tahta kerajaan. Bahkan yang terjadi, Daud dikejar-kejar terus oleh Shaul, saudara-saudara. Sampai dia harus melarikan diri masuk ke dalam gua. Kita saja belum pernah sampai ngalami masuk ke dalam gua. Daud pernah masuk ke dalam gua. Dan ternyata di dalam gua itu banyak sekali orang-orang yang kecewa di situ. Saudara mungkin masih ingat di gua apa namanya? Di gua Adulam, Bapak Ibu. Daud masuk ke situ dan ternyata di situ banyak sekali orang-orang yang sakit hati, orang yang kecewa, orang yang ditolak. Tetapi justru ketika Daud masuk ke situ, dia bisa pimpin orang-orang yang dalam kekecewaan menjadi pahlawan-pahlawan perang. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita dikatakan bodoh, enggak usah marah. Saya kasih tips ya, supaya saudara tidak marah kalau dikatakan bodoh atau goblok sekalipun. Enggak usah marah. Kenapa? Yang pertama, sebetulnya yang ngomong itu juga sama. Paham Bapak Ibu? Kalau saudara katakan goblok, orang ngomong sama saudara ya, orang kalau ngomong goblok kan enggak ngomong, kamu goblok ya. Kan enggak. Kamu tuh goblok, kan begitu. Katakan saja dalam hatimu. Apakah kamu bisa punya kemampuan seperti saya? Belum tentu. Saudara yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di bagian negara manapun dan dimanapun saudara berada, engkau memiliki talenta-talenta yang luar biasa yang Tuhan berikan. Cuman tergantung saudara itu mau memakai atau tidak talenta itu. Saya kasih tahu, orang yang jago matematika, misalnya katakanlah seperti Albert Einstein. Orang mengatakan dia jenius, ya jenius dalam satu hal. Tetapi kalau dia disuruh bikin roti, apakah bisa? Enggak akan bisa. Bukan belum tentu lagi, enggak bisa, saudara-saudara. Malah pinteran istri saya bikin roti goreng. Ya. Sampai sekarang viewernya sudah 2 juta lebih, saudara-saudara. Jadi kalau saya katakan, di dunia ini kalau dibilang kepandaian itu relatif. Jadi jangan merasa saudara kecil hati. Amin. Maka saya contohkan Albert Einstein sajalah. Yang orang bilang, oh dia orang hebat. Suruh bikin roti goreng kalau bisa. Ya, enggak akan bisa, saudara-saudara. Jadi manusia itu sebetulnya punya kemampuan masing-masing. Ya. Ini yang perlu saudara katakan di dalam hati. Kalau saudara diomongin goblok dalam hati, kowe goblok padha wae. Ya toh. Jadi kalau saudara seperti itu enggak akan sakit hati. Tapi kalau saudara berkata, kurang ajar, orang ngatain saya goblok, gelut wae sisan. Nah, itu kan lain masalahnya. Tapi kalau kita merasa bahwa orang ini juga bodoh, apa dia bisa seperti saya? Belum tentu. Ya. Orang pandai-pandainya, dia hanya menguasai beberapa bidang saja. Sebutlah orang yang dikenal dengan istilah poligot, tahu poligot, saudara-saudara. Orang yang pandai berbahasa banyak, gitu ya, multi language. Ada orang yang bisa menguasai 17 bahasa. Pertanyaannya, apakah dia bisa menguasai seluruh bahasa di dunia? Enggak akan. Jadi yang namanya kepandaian itu relatif. Dan yang kedua,
Bersyukurlah kalau saudara dikatakan bodoh. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk saudara mempraktekkan firman Tuhan bahwa orang bodoh akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan hikmat dunia. Saya tidak malu kok. Saya pernah memberikan seminar tentang nama Bapak Yahweh. Sampai sekarang vendelnya saya masih ada. Tapi lupa, saya harusnya foto ya. Saya tunjukkan buktinya. Pada waktu saya memberi seminar, saya ingat di Solo itu. Nama Bapak. Orang panggil saya. Ya sekarang saya undang Bapak Pendeta Lukas Sutrisno STHMA. Maju ke depan. Saya maju ke depan. Saya bilang, Pak, Bapak kasih titel saya salah. STHMA itu S2 Pak, saya S3 loh. Maaf Pak Pendeta. Saya kira baru S2, ya saya S3, SD, SMP, SMA. SMA pun orang tamat. Baru orang ketawa semua. Jadi saya bilang kita hidup nggak usah aneh-aneh lah. Saya berkali-kali mengatakan sekaligus bagi saudara yang menyaksikan video saya. Kalau saudara konseling sama saya WA, nggak usah dikasih embel-embel Bapak PS Lukas Sutrisno, nggak usah PS-PSan, saudara-saudara. PS itu apa sih? Pastor, nggak usah pakai pastor. Nggak usah pakai pendeta, panggil nama saja nggak masalah, lebih suka, lebih akrab. Ya. Kalau orang nggak mau ya panggil Pak Lukas boleh, Koh Lukas boleh, Dek Lukas juga boleh. Ya, papi juga boleh, sembarang lah. Nggak usah pakai bahasa formal. Kalau pakai bahasa formal saya jadi kaku untuk bicara, saudara-saudara. Karena saya menyadari bahwa siapa sih saya di dunia ini? Hidup yang wajar-wajar sajalah. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya pakai kesempatan untuk mengubah gaya berpikir. Kalau orang berkata, Pak Lukas goblok. Saya bilang, oke, justru karena saya goblok itulah, saya bodoh itu saya pakai untuk banyak belajar. Maka sekaligus saya kasih tahu, saudara jangan hubungi saya di hari Sabat, percuma. Ya, karena saudara pasti akan mendapatkan SMS balasan, maaf, ini hari Sabat saya tidak buka HP, selalu tak kasih WA balasan. Kemarin ada yang mungkin tanya ya sama istri saya, kok WA saya nggak dibalas gitu ya. Ya karena seperti itu, selalu balasannya otomatis. Sekarang kan WA ada otomatis kan, saya balas saudara-saudara. Jadi saya berharap jangan hubungin saya pada hari Sabat. Kenapa? Karena itu hari di mana saya pergunakan untuk banyak bergumul dengan Tuhan. Karena saya menyadari bahwa besoknya hari Minggu seperti sekarang, saya mesti menyampaikan satu materi, firman Tuhan. Saya banyak berdoa, bergumul, saya minta hikmat Tuhan apa yang harus saya sampaikan kepada umat-umatmu. Agar supaya ketika mereka dengar firman Tuhan yang aku bagikan, mereka enggak kecewa. Mereka enggak berkata, firman Tuhannya cetek kayak gitu. Saya bersyukur, saudara-saudara, saya bukan membanggakan diri. Saya bersyukur kalau sampai sekarang ini, banyak orang-orang yang menganggap khotbah saya itu beda dengan yang lain. Ada beberapa WA yang saya sudah tunjukkan ke beberapa orang. Ya karena saya bilang ya tiap-tiap pendeta masing-masing lah, beda-beda lah. Saya kemampuannya seperti ini ya, nikmati sajalah. Saya juga tidak malu kok. Faktanya sampai sekarang subscriber saya naik terus. Sekarang sudah 90.000,1. Jadi sudah 90.100 orang. Ya. Tinggal 9.000 lagi saya akan dapat silver plate dari YouTube, saudara-saudara. Dukung saya terus dalam doa. Ya. Saya bersyukur. Oleh karena itu, saya tidak malu.
Kalau saya dikatakan orang bodoh, saya SMA tidak tamat, ngapain mesti kita tersinggung? Jadi sekali lagi, ternyata kunci rahasianya adalah bukan karena berada di posisi standar formalitas duniawi, tetapi kepada kesungguhan kita mau belajar bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara yang menyaksikan saya, sekalipun engkau tidak tamat SMA, sekalipun engkau tidak selesai sekolahnya, tidak usah takut. Kesuksesan adalah milik saudara. Kunci rahasianya juga adalah karena keuletan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena dengan kita ulet, dengan kita sungguh-sungguh, maka Roh Kudus pasti memberi pertolongan kepada kita. Makanya Roh Kudus itu di dalam bahasa Yunani disebut dengan Parakletos, yang artinya penolong. Dia memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan. Jadi jangan merasa hidup sendiri. Seperti slide ini, jangan merasa hidup sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Selama engkau melibatkan Tuhan, percayalah, sesulit apapun dunia ini, engkau akan tetap berada di atas. Ya. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh situasi dan keadaan. Dia adalah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Buktikan kata-kata saya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi saudara yang punya titel juga saya katakan, kalau engkau bisa lebih baik dari saya, engkau pasti bisa lebih berkemenangan lagi. Karena banyak orang yang bertitel juga malah enggak dapat apa-apa. Ada orang yang bertitel jadi tukang becak, bukan tukang becak itu salah. Tetapi dia tidak standar antara kedudukan sekolahnya dengan profesi pekerjaannya. Pernah diwawancarai di televisi. Bahkan ada juga orang yang sampai sekolahnya ke luar negeri, cuma jadi supir taksi. Bukan supir taksi itu salah, bukan. Tetapi tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Jadi mulai hari ini, saudara harus tetapkan hatimu bahwa aku adalah orang yang berkemenangan. Jadi Tuhan tidak pernah benar, itu adalah ungkapan orang yang tidak paham akan kasih Tuhan. Dan ungkapan itu sebetulnya merupakan sikap menggali kuburnya sendiri. Saya perlu memberi penjelasan kepada saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik untuk diri kita. Jadi hari ini, saya katakan engkau adalah orang yang hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Buatlah komitmen untuk tidak berbicara negatif, saudara-saudara. Apalagi menyalahkan Tuhan. Memang saya harus akui bahwa kadangkala ketika tekanan itu datang, bisa saja orang menyangkal Tuhan, saudara-saudara. Saya ambil contoh Iyob atau Ayub. Memang Ayub punya predikat itu luar biasa. Dia orang saleh, jujur, takut akan Yahweh dan menjauhi kejahatan. 4 predikat yang hebat. Tetapi saat Iyob mengalami tekanan yang luar biasa, pernahkah saudara membaca satu ayat? Bagaimana temannya Iyob menegur Iyob dengan keras sekali. Karena Iyob merasa lebih benar dari Tuhan, saudara-saudara.
Saya akan bacakan ayatnya di pasal 32 ayat 2 sampai 3. Maka terbakarlah amarah Elihu anak Barachel orang Bus dari kaum Ram. Amarahnya terbakar terhadap Iyob. Coba saudara bayangkan. Ini Elihu lagi marah sama Iyob, saudara. Karena dia telah membenarkan dirinya sendiri daripada Elohim. Juga amarahnya terbakar terhadap 3 orang sahabatnya. Karena mereka tidak menemukan jawaban, tetapi mereka telah mengutuk Iyob. Saudara, di sini Iyob mengalami keterpurukan yang luar biasa. Saat bencana-bencana datang bertubi-tubi, kekayaannya habis, bahkan anak-anaknya mati semuanya. Orang punya anak 10 mati 1, susahnya luar biasa. Ini 10-nya mati semua, saudara-saudara. Matinya tragis lagi, rumahnya roboh. Belum lagi kekayaannya ludes, dirinya sendiri kena penyakit. Iyob mengalami tekanan batin yang begitu luar biasa. Sampai dia mengatakan bahwa aku lebih benar dari Elohim. Sama seperti tema kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan kita berkata begini, tuh Iyob yang hebat saja bisa terpuruk. Mungkin saya perlu kasih tips kepada saudara untuk selalu diingat. Selalu diingat, yaitu apa? Ketika tekanan kita begitu hebat, terasa kita tidak kuat, di situ sebetulnya kita berada di ujung mujizat. Camkan baik-baik. Dan yang kedua, ketika tekanan kita hebat, katakan begini sama Tuhan, Tuhan, sehebat-hebatnya tekanan yang aku dapatkan, paling enggak sampai 100 tahun. Tapi asal kita bisa setia sampai akhir, semua penderitaan dunia selesai. Kita akan mendapatkan mahkota kemuliaan di dalam kerajaan Shamayim, Bapak Ibu. Jadi 2 hal itu penting. Ya. Coba saya mau tanya, yang pertama apa tadi? Ketika tekanan kita hebat, apa tadi? Kita berada di ujung mujizat. Bapak Ibu, kita harus berkata begini, hai jiwaku, bertahanlah. Itu mujizat ada di depan kita, ayo bertahan. Yang kedua, yakinkan bahwa penderitaan di dunia ini tidak akan lama. Sebutlah umur manusia sampai 100, padahal kan kebanyakan sekarang jarang orang sampai umur 100. Iya toh? Sekarang coba, seperti contohlah saya. Saat ini saya umurnya kan 60. Sebutlah misalnya saya dijatah Tuhan sampai umur 70. Berarti tinggal 10 tahun lagi saya hidup di dunia ini. Nah 10 tahun ini untuk apa? Sebutlah dalam penderitaan, ya paling 10 tahun. Mati selesai ketemu Bapak Yahweh. Kita hidup di Shamayim. Ini tips Bapak Ibu yang selalu harus ada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk mengantisipasi penolakan terhadap kasih Bapak Yahweh. Sampai di sini kira-kira saudara paham? Jadi jangan kita marah, saudara-saudara. Bertahanlah. Karena selama kita bisa bertahan, Bapak Yahweh pasti memberikan kemenangan untuk kita. Ya. Jadi saya perlu katakan, ayo hentikan kemarahanmu. Percayalah kepada Bapak Yahweh. Tuhan tidak pernah merancangkan penderitaan. Ini terus saya tanamkan terus dalam pikiran saudara. Jangan sampai orang berkata begini, ya saya seperti ini karena saya diselentik sama Tuhan. Jadi, Tuhan itu bayangannya tukang jelentiin orang, Bapak Ibu. Yang bikin kita
berantakan itu bukan itu. Tetapi karena alam roh kita itu terbuka. Ketika alam roh kita terbuka, akibat kita melakukan tindakan-tindakan yang berenergi negatif, di situ serbuan dari setan masuk dalam diri kita. Justru di situ Tuhan izinkan supaya kita lebih baik, lebih dekat lagi sama Tuhan. Jadi hari ini hentikan kemarahanmu. Percayalah kepada Bapa Yahweh. Bagi saudara yang ada dalam tekanan, saya ajak kita sejenak berdoa. Saudara bisa tirukan kata-kata saya. Ya, kita berdoa sejenak ya Bapak Ibu. Saya sampaikan ini khusus juga bagi saudara-saudara kita yang ada benih-benih kekecewaan. Kenapa mujizat tidak pernah hadir dalam hidupku? Kenapa seolah-olah Tuhan berpangku tangan? Ayo ikuti doa saya. Ikuti ya, saya akan tuntun saudara. Aku percaya kepada Bapa Yahweh, bahwa Bapa selalu bersamaku. Oleh pertolongan dari Roh Kudus, aku mendapatkan kekuatan dan damai sejahtera. Aku putuskan segala energi negatif dan roh kemiskinan. Aku singkirkan dari diriku mulai saat ini sampai selamanya. Aku percaya hari ini adalah start awal untuk aku memperoleh mujizat, hidup nyaman, hidup diberkati, dan hidup bahagia bersama Bapa Yahweh. Ampuni saya jikalau ada benih kekecewaan. Tapi hari ini aku tercipta menjadi seorang pemenang. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, saya berdoa. Amin. Nah, saudara yang sudah berdoa seperti itu, percayalah, hari ini adalah hari pertama engkau masuk dalam kesuksesanmu. Haleluya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Dan sekarang yang terakhir, ini yang penting Bapak Ibu. Yang terakhir. Bersahabatlah dengan orang yang tidak memanfaatkanmu. Di dunia ini, ketika kita mengalami keterpurukan, di situ sebetulnya saudara menemukan siapa sahabat sejatimu. Saya sering berkata begini, kalau saudara ingin lihat sumur itu sumber airnya baik atau tidak, lihat pada waktu musim kering. Ketika sumur itu masih ada airnya, itu berarti sumber airnya baik. Sama seperti hidup manusia. Ketika orang kaya, sahabatnya banyak, itu mah jamak, itu banyak orang melakukan begitu. Tetapi ketika kita sedang terpuruk dan masih ada orang yang mensupport saudara, ayo bangkit, jangan engkau merasa kecil hati, maju terus, Bapa Yahweh pasti tolong. Itulah sahabat sejatimu, saudara-saudara. Jangan pernah saudara tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Saudara doakan mereka. Dan saya percaya, kalau saudara mengambil sikap dan berkata, Bapa saya yakin ekonomiku pulih kembali, bahkan bisa beratus-ratus kali lipat dari apa yang telah hilang, mungkin ditipu orang dan sebagainya. Saudara ingatlah orang-orang yang mensupport hidupmu. Dia orang yang berhak untuk engkau juga
merasakan kebahagiaan dalam hidup saudara. Amin. Makanya saya suka kasih tahu ritual kecil Bapak Ibu. Coba sekali waktu ya, ketika saudara tengah malam, saya jarang tidur di bawah jam 12, selalu di atas. Baik saya mencari inspirasi maupun kadangkala saya keluar di depan, saya duduk, saya membayangkan orang-orang yang pernah memberikan pertolongan kepada saya. Saya bayangkan dia duduk bersama saya dan saya ucapkan kata-kata berkat. Saya katakan, Bapak Yahweh berkatilah saudara saya ini. Saudara bisa sebut nama mereka. Mereka telah mensupport hidupku. Tuhan berkati mereka. Orangnya tahu nggak kita melakukan itu? Tidak. Tapi Bapak Yahweh itu tahu. Dan itu menjadi penilaian tersendiri bagi Bapak Yahweh untuk hidup saudara. Jadi saya katakan, ayo kita lakukan itu, kita belajar untuk mengingat. Jangan kita itu gampang memanfaatkan orang. Seringkali orang itu memanfaatkan kita ketika kita hidupnya kaya. Tetapi ketika kita sedang dalam terpuruk, mereka lari, bubar. Contoh di kitab suci sudah ada perumpamaan Yesua tentang si sulung dan si bungsu. Ketika si bungsu masih banyak duitnya, wow, teman-temannya banyak, tapi ketika dia terpuruk, bubar, saudara-saudara. Ini kesempatan terbaik. Saudara menemukan sahabat sejati itu yang seperti apa saat saudara dalam keadaan terpuruk. Dan saudara harus berkata, ketika Tuhan pulihkan, karena semua kan harus melalui proses. Yang penting saudara yakin, setelah nanti Tuhan berkati saya dengan kelimpahan, sahabat-sahabat inilah yang juga harus bisa menikmati kebahagiaan yang saya alami. Itu baru orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena saya sering mendengar ya, ada saudara-saudara kita yang nolongin ketika dalam keadaan terpuruk, ditolongin, disupport, didukung. Ketika dia punya kedudukan yang lebih tinggi, malah yang nolongin didepak keluar. Itu orang kurang ajar, saudara-saudara. Dan orang-orang yang seperti itu sama saja menggali kuburnya sendiri. Kenapa saya berkata begini? Karena ada orang yang cerita sama saya. Saya ekonominya berantakan, hancur gara-gara justru saya didepak oleh orang yang nolongin saya sendiri, yang saya tolongin saya. Jadi orang itu dalam keadaan terpuruk dibantu, ditolongin. Begitu dia sudah mendapatkan kedudukan, singkirkan orang ini. Walaupun orang ini tidak sakit hati, tetapi saya katakan, ini orang ini enggak tahu diri. Harusnya berterima kasih. Makanya saya katakan kepada saudara hari ini, persiapkan hatimu untuk engkau diberkati Bapak Yahweh dengan kelimpahan. Dan siapkan hatimu untuk memberi pertolongan atau membagi kebahagiaan kepada orang-orang yang pernah nolongin saudara. Itu baru orang yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya hanya katakan percayalah, kalau engkau punya tekad seperti itu, engkau betul-betul akan memiliki sahabat sejati. Dan hidup kita akan penuh sukacita. Tapi sebaliknya, ya, kalau saudara itu saat ini sedang mengalami tekanan justru oleh orang-orang yang bersikap buruk, sudah abaikan saja, anggap saudara tidak kenal mereka. Jangan malah kita untuk memutuskan hubungan dengan orang yang enggak baik, kita takut. Kita nanti dianggap sombong, tapi hidupmu ditarik terus ke energi negatif.
Kapan saudara bisa sukses? Kapan saudara bisa berhasil? Sekali lagi, hari ini saya tekankan, siapapun saudara, kalau saudara ada dalam ekonomi yang kuat, pertahankan. Dan Bapa Yahweh akan memberi lebih. Tetapi engkau yang ada dalam keadaan terpuruk, hari ini adalah hari awal keberhasilanmu. Hidupmu akan penuh dengan mujizat. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini, kami bersama-sama telah mendengarkan sekelumit renungan firman-Mu. Biarlah kami tidak menaruh curiga akan Engkau Tuhan. Karena yang kami tahu adalah Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu Bapa Yahweh, Engkau akan tolong kami semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Jikalau ada kata-kata yang melukai hatimu, ampuni kami semua Tuhan. Karena hari ini kami hidup diberkati oleh Bapa Yahweh. Dan tidak ada lagi dari kami yang mulutnya berkata, Tuhan tidak pernah benar. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Dan kami akan melihat kemuliaan Bapa Yahweh terjadi atas hidup mereka. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Ada pengumuman enggak? Ada, kita akan dengar pengumuman Bapak Ibu. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat diimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Alan Sebastian Pamuji dengan Evelyn Novella Ekaristi Sabtu 25 Juli 2020 di Villa Grand Artos. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon tuntunan dari Bapa Yahweh. Yang sebentar juga kami berdoa untuk seluruh keluarga Pak Robin yang akan masuk dalam baptisan pembaharuan nama besar Bapa Yahweh. Engkau teguhkan imannya ya Tuhan. Dan sekali lagi Bapa Yahweh memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Selubungi tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami berterima kasih dan bersyukur juga untuk Regina dan Benny yang saat ini mendapatkan mujizat daripada-Mu. Engkau memberikan kesehatan yang sempurna untuk mereka. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami ya Tuhan. Tuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Dan terlebih kami akan memasuki perayaan Tisha B'Av
Tuhan akan tolong supaya kami bisa mengikutinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Iye fareha Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amin. Ken yehi rotso. Isa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufri atmatka, ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.